apakah tidak ada hambatan emosional atau relasional ketika menyatakan Habib bukan cucu Nabi? Ya jelas ya. Saya sendiri chaos. Ketika tahu tesis Kiai Imad itu jujur aja saya chaos kok. Jiwa saya itu chaos, berontak. Itu belum kenal Kiai Imad ya? Belum, baru si Dr. Mas Safik itu ngomong aja, gila ini. Waduh, ya anu lah, chaos bener kan, kayak agama kayak runtuh gitu loh. Terus kemudian saya ingat, saya begini loh. Loh, bukankah saya mencintai mereka itu karena saya mencintai Rasul? Kalau mereka ternyata adalah mengkhianat Rasul, perusak Rasul, pemalsu dzurriyyat Rasul, kenapa saya jadi chaos? Saya harus naik pitam dong, saya harus marah dong. Ini Nabi saya yang saya cintai, yang selama ini ternyata mereka permainkan, mereka hinakan. Nah itu, tapi itu pun kegaduhan dalam psikologi saya itu berbulan-bulan, Mas. Berbulan-bulan. Apalagi tahu DNA mereka ternyata haplogramnya gila ini. Yahudi ternyata bangsat beneran nih. Antara marah, antara macam-macam kan. Iya kan, apa namanya Gus? Kan chaos ya, terjadi chaos dalam psikologi. Itu menolak dulu atau gimana? Menolak, nggak mungkin lah gay Yahudi atau gimana di dalam persepsi Gus Fuad saat itu? Saya itu kan diajari dalam tradisi NO Jogja. Nah leluhur saya kan cuman jenenge terkonek dengan dunia pesantren besar seperti Termas, seperti saya itu juga masih keturunan tempatnya Mas Rifki itu Batu Ampar segala macam itu. Nah tradisi bapak saya itu kan mengajarkan saya harus menomorsatukan fakta dan kebenaran di atas perasaan dan prasangka. Saya menjadi kaosnya itu campur aduknya begini. Ini ternyata bajingan, ini ternyata anjing, ini ternyata ini. Saya cintai habis-habisan, ternyata mereka menipu saya, menipu umat Rasulullah, mengatasnamakan Rasulullah. Jadi chaosnya itu kayak begitu. Kalau saya udah data fakta, begitu saya membaca ini pernyataannya Mas Safik, Dr. Safik, saya kan langsung lacak mana sih tulisan tesisnya itu. Dan saya di situ, aku kan dulu redaktor koran, Mas, redaktor majalah sejak zaman mahasiswa maupun di koran maupun majalah-majalah profesional. Saya kan redaktor KR, saya kan redaktor Jogja Pos. Saya ditawari untuk menjadi redaktor RCTI waktu itu, meskipun ibu saya nggak membolehkan. Jadi saya udah biasa membaca ini artikel yang benar apa enggak, ini artikel yang kemungkinan itu bisa dibantah atau tidak bisa dibantahkan, saya bisa prediksikan. Waktu itu juga saya bilang, begitu saya baca tulisannya Kiai Imad itu, aslinya itu saya lacak yang dari diomongkan Mas Safik itu, ini tidak bisa dibantahin, ini pasti ini. Langsung begitu kesimpulan saya. Aku kan dulu penulis, Mas. Aku nulis yo orang sembarangan yang Kompas ya, Mas. Zaman-zaman tahun 90-an itu Mas, saya nulis di Kompas itu kan levelnya kan profesor doktor, Mas. Aku mahasiswa semester 5, aku nulisnya Kompas, Mas. Wes nulis majalah Sastra Horizon, Mas. Majalah yang penulisnya itu adalah para profesor doktor semua, Mas. Jadi dan waktu itu saya redaktor, jadi saya paham iki kemungkinan dari breakdown tulisan ini kemana arahnya, bisakah ini tesis ini dibantah atau tidak, itu secara matematis itu bisa dihitung lah, bisa dihitung, Mas, bisa diprediksikan, Mas. Dan sekarang kan terbukti semakin kuat tesisnya Kiai Imad. Itu waktu itu belum ada, saya belum tahu DNA loh. Fakta DNA menguatkan lagi, menambah kepastian bahwa memang tulisannya Kiai Imad nggak bisa dibantah. Ya karena cocok dengan DNA. Misalnya gitu. Apalagi diperkuat Mas Menachem Ali ya. Dengan kajian filologi, wah mampus lah. Prediksi saya benar kan. Dengan Prof. Menachem juga nggak kenal kan ya? Dulu nggak kenal sama sekali. Sama sekali nggak kenal. Nggak kenal ya. Ya artinya seluruhnya nggak kenal sebelumnya ya. Baru kenalnya ya pas polemik Nasab. Dan yang lucunya itu gini loh, Mas. Mas Menachem Ali itu dikira saya adiknya kan. Ya kalau lihat di YouTube kan mungkin saya karena banyak minum susu atau gimana, dikira saya itu lahirnya lebih belakangan daripada Mas Menachem Ali, daripada Kiai Imad, daripada yang lain-lain gitu loh. Awet muda. Ya mungkin gitu kan, di kamera kan nggak anu toh. Ternyata ketahuan, ya ternyata Kiai Imad itu lahirnya duluan saya. Saya 70, Kiai Imad tuh 75, 76 kan. Gus Pakai ya segitu, Mas Menachem Ali ya segitu. Saya cuma kalah duluan lahir itu kan cuma Kiai Sarip kan itu, Kiai Sarip Rahmat. Itu memang beliau itu senior kan itu.
Dengan yang lain-lain itu, dengan Cak Islah Barawi segala macam itu, ya ternyata dari segi kelahiran loh, mereka itu seadik-adik saya. Nah gitu. Cuma mungkin dalam soal minum susu saya paling banyak, jadi kalau di kamera itu kadang-kadang kelihatan lebih muda. Padahal saya itu tua bangkotan nih Mas. Ini tua-tua keladi Mas. Gimana Mas Rip? Iya, iya. Iya. Nah kemudian dari situ itu juga orang kan ya, saya itu ya, kalau saya dengan Gus Arya itu siapa namanya Mas Arya itu? Yatno. Ya, Mas Yatno ya, Feryatno ya. Luar biasa loh beliau itu sebenarnya. Cuma beliau itu kan terhambat dengan Lutfi bin Yahya. Saya juga memahami ketika dia itu mengatakan jangan bicara DNA, jangan bicara nasab, bicara tentang kelakuan Habib yang kurang ajar saja. Kan itu. Ya saya memahami, dia bilang ya saya itu orang Pekalongan ya, dekatnya Abah Lutfi ya. Kalau ada apa-apa nanti ya dibunuh pertama kali dan lain-lain. Dan saya bijak kasarannya itu, saya langsung ngomong butuh makanan itu. Nah waktu itu kan ya saya kan nggak punya duit ya, kalau saya kasih teman misalnya uang bensin sekali dua, ya tradisi saya kalau ada tamu dan pantas untuk diberi dan kira-kira kalau diberi tidak tersinggung perasaannya kan, ya saya, itu kan biasa tadi dunia pesantren itu bisa roh kayak gitu. Ya tapi kalau duit-duit gede kan ya nggak punya saya.